Bab 611 Penindasan. Dia memblokirnya. Dia memblokirnya lagi. Sungguh formasi roh yang kuat. Dia sudah menjadi spiritualis dunia jubah ungu pada usia ini, dan teknik formasi rohnya telah mencapai tingkat kekuatan ini, di mana ia dapat memblokir serangan dari dewa bela diri. Petik 2. Sangat tidak bisa dipercaya. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat keberadaan seperti itu yang bisa bertarung melawan Tuan bela diri pada tingkat yang sama. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya tidak bisa lagi tetap dikumpulkan. Jika itu adalah kebetulan sebelumnya, maka sekarang, mereka tahu bahwa Chu Feng benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung melawan dewa bela diri. Alam surga bertarung melawan dewa bela diri? Sangat lucu. Biarkan aku melihat apakah kamu benar-benar bisa menolak kami. Petik 2. Setelah serangan mereka diblokir berulang-ulang, pria liar besar dan pria berwajah adil sangat marah karena tindakan Chu Feng benar-benar membuat mereka, dua peringkat 1 martial lords, merasa seperti wajah mereka digunakan untuk menyapu tanah. Wos-wos, telapak tangan mereka terpancar dengan cahaya, dan dua masteret elit armamen muncul di masing-masing. Pria besar liar itu memegang pisau sepanjang 3 meter. Itu sangat mendominasi. Pria berwajah adil menggunakan cambuk berwarna hijau, yang memancarkan aura yang sangat kuat. Dikatakan alasan mengapa elit armamen kuat adalah karena kekuatan marsial yang unik untuk martial lord bergabung dengan mereka. Jadi, ketika mereka berada di tangan martial lords, kekuatan mereka bisa benar-benar ditunjukkan. Dan hal-hal yang terjadi di depan mata mereka memberitahu orang banyak bahwa desas-desus itu memang benar. Setelah mereka berdua mengeluarkan persenjataan elit yang dikuasai mereka, aura mereka benar-benar diperkuat berkali-kali. Berdiri di udara, mereka seperti dua dewa perang yang tak terhentikan, benar-benar memiliki atmosfer yang mirip dengan turunnya seorang bangsawan. Kamu datang pada waktu yang tepat. Biarkan aku mengalami level apa yang dicapainya oleh elit armamen oleh martial lords. Petik 2. Jika itu adalah orang normal, jika mereka berada dalam situasi itu, ketakutan pasti akan mekar di hati mereka. Tapi, bukan hanya Chu Feng tidak takut, sebaliknya, dia juga sangat bersemangat. Dia mengepal erat, dan setelah kilatan cahaya, Asura Ghost Axe berwarna hitam muncul di tangannya. Desir, desir, desir. Pada saat yang sama, Chu Feng melangkah dan menggunakan keterampilan bela diri, teknik Sky Imperial, dan berlari menuju dua martial lord. Kamu benar-benar mencapai ekstremitas kesombongan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Petik 2. Melihat Chu Feng melawan harapan mereka, benar-benar berlari ke arah mereka, dua tuan bela diri mengertakkan gigi dalam kemarahan. Mereka juga tidak membuang-buang napas, dan masing-masing mengambil persenjataan elit terpercaya di tangan mereka dan berperang melawan Chu Feng. Dong 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 dong, bum 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 bum. Ketiga masteret elit armamen melambai di udara. Setiap ayunan menciptakan kekuatan besar, setiap tabrakan membuat ledakan yang memekakkan telinga. Ketika ketiganya bertempur satu sama lain, bahkan langit pun pecah, dan bahkan udara pun pecah. Langit di mana mereka bertiga bertempur pergi ke kekacauan tanpa akhir kegelapan. Hanya daerah di mana mereka bertiga disorot dengan cahaya dan memiliki kekuatan luar biasa. Chu Feng benar-benar bertarung melawan dua peringkat 1 martial lords dengan kekuatannya sendiri. Surga. Dia sebenarnya bertarung secara merata melawan dua tuan bela diri. Jika sudah seperti ini ketika bertarung melawan dua, jika dia bertarung melawan satu, bukankah dia bisa mengalahkan dewa bela diri? Lingkaran pertempuran mereka mengejutkan langit dan bumi, dan menarik banyak orang ke depan untuk mengamati. Mereka yang melihat adegan itu sangat tercengang. Hahaha, jadi ini adalah luasan peringkat 1 martial lords. Chu Feng bertempur lebih dan lebih berani, dan suasana umum pada saat itu tampak seperti dia akan menekan mereka. Melihat wajah mereka yang sangat tidak sedap dipandang, Chu Feng memutuskan bahwa mereka tidak punya kartu lagi untuk dimainkan. Jika situasi saat ini berlanjut, dalam waktu kurang dari 6 jam, Chu Feng akan mengalahkan mereka. Jika Chu Feng menerobos menggunakan elit armamen dan menggunakan keterampilan rahasia,
dia bisa, saat ini, mengalahkan mereka berdua. Siapa yang berani menimbulkan masalah di wilayah kepulauan eksekusi immortalku? Tetapi tepat pada saat itu, suara nyaring dan jelas terdengar. Dan aura yang tak terbatas dan kuat juga turun dari langit. Sial. Pada saat itu, bahkan wajah Chu Feng berubah sangat. Dia buru-buru berlari dan mundur. Baru kemudian ia menemukan seorang pria tua berambut putih terbang menuju lingkaran pertempuran mereka. Orang itu juga mengenakan pakaian khusus dari kepulauan eksekusi immortal, dan lebih lagi, auranya milik Martial Lord peringkat 3. Jadi itu anak nakal. Meskipun aku tidak tahu dari mana tuanmu berasal, tidak ada seorang pun di wilayah Laut Timur yang berani bertindak begitu liar di wilayah kepulauan eksekusi immortal aku. Saat ini, aku akan memberikan pelajaran kepada anak lelaki bodoh sepertimu menggantikan tuanmu. Petik 2. Setelah pria tua itu muncul, dia tidak menunggu keberatan dan segera menyerang Chu Feng. Saat dia menjulurkan telapak tangannya, Chu Feng benar-benar bisa merasakan kekuatan isap yang tak terbatas melonjak di sekitarnya, yang semuanya menuju ke arah orang tua itu. Pada saat yang sama, pria liar besar dan pria berwajah adil juga melambaikan persenjataan elit di tangan mereka, secara agresif memotong jalan mereka menuju Chu Feng. Chu Feng tahu dia pasti tidak bisa mengalahkan orang tua itu, jadi dia tidak berani ragu dan buru-buru menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, keterampilan rahasia tertinggi. Wow. Ketika teknik Dashing Azure Naga muncul, auman naga segera terdengar. Kemudian, itu menjadi seutas cahaya, dan dengan kecepatan yang tidak bisa ditahan oleh mata telanjang, dia melarikan diri ke kejauhan. Dia melarikan diri dengan sangat cepat. Jika dia hanya sedikit lebih lambat, aku pasti akan memotongnya menjadi 2. Melihat ke arah Chu Feng melarikan diri ke arah pria liar yang baru, dia tidak bisa menyusul. Jadi, setelah mengeluarkan mulut besar air liur, dia dengan sangat marah melolong. Diam, kami datang ke sini untuk menangkap monster itu, bukan untuk kalian berdua yang kehilangan muka. Tindakanmu barusan sudah memiliki efek serius. Apakah kamu tahu apa yang dimiliki oleh orang luar dari kepulauan eksekusi immortal? Orang tua itu dengan marah menegur. Tetua, kami hanya ingin membiarkan orang-orang di sini melihat kekuatan kepulauan eksekusi abadi. Siapa yang akan berpikir bahwa beberapa bajingan akan mengganggu di tengah jalan? Jelas pria berwajah adil itu. Lihat kekuatanmu, dari mata aku, ini lebih seperti melihat rasa malu kamu. 2 peringkat 1 Martial Lord sebenarnya ditekan oleh seorang bocah di tingkat ke-9 dari alam surga. Apa kamu masih punya wajah untuk membenarkan itu? Menyebutkan hal itu, lelaki tua itu menjadi semakin marah. Kita. Adapun mereka berdua, mereka tidak bisa mengeluarkan kata-kata kehilangan cara mempertahankan diri. Ditahan oleh Chu Feng adalah fakta. Mungkin orang luar tidak bisa mengatakannya, tetapi mereka tahu bahwa dalam situasi sekarang, mereka tidak bisa menyembunyikan siapa yang memiliki keunggulan dan siapa yang memiliki kelemahan dari tetua. Mendengarkan, Lady Yafei lewat di sini, dan mendengar bahwa monster muncul. Dia saat ini bergegas. Setelah dia tiba di sini dan sebelum dia pergi, kalian berdua sebaiknya tidak menimbulkan masalah bagi aku, atau aku tidak akan menyelamatkan kalian berdua pada waktu itu. Memperingatkan orang tua itu. Lady Yafei mendengar nama itu, emosi kerinduan dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Lalu mereka mengangguk pada saat yang sama dan menjamin, Elder, kami akan mendengarkan pengaturan kamu. Kemudian dengan patuh pergi ke laut dan selidiki. Lihat apakah kamu dapat menemukan jejak monster itu. Jika monster itu bisa ditangkap sebelum Lady Yafei tiba, itu akan menjadi pencapaian besar. Perintah orang tua itu. Ya, Tuan. Mendengar itu, keduanya tidak lagi berlama-lama dan dengan lompatan, mereka menjadi 2 pelangi dan terbang ke bawah. Dengan 2 poni dan disemprotkan di mana-mana, keduanya berlari ke lautan darah. Dari mana tepatnya bocah itu berasal? Untuk dapat melawan Martial Lords dengan kultivasi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Dan pada saat itu, orang tua itu, peringkat 3 Martial Lord,
mengalihkan pandangannya ke arah yang dituju oleh Chu Feng. Dia dengan ringan merajut alisnya, tatapannya berkilauan, dan dia merenung. Bab 612 Little Fishy. Itu sudah dekat. Aku tidak berharap Nusantara eksekusi abadi untuk menempatkan begitu banyak tuan bela diri di tempat seperti ini. Sepertinya mereka benar-benar memiliki dasar yang kuat. Mereka benar-benar tidak sederhana. Melihat bahwa orang tua Martial Lord peringkat 3 tidak mengejarnya, Chu Feng tidak pergi terlalu jauh dan mendarat di atas permukaan laut. Iya, kakak, kamu sangat kuat. Baru saja, kamu terbang begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihat hal-hal di sekitar aku. Tepat pada saat itu, suara yang menyenangkan untuk didengar saat bel perak terdengar di pelukan Chu Feng. Menunduk untuk melihat, gadis kecil yang dia selamatkan saat ini sedang memeluknya erat dan mengawasinya dengan mata besar jernihnya. Panggil aku paman, bukan kakak. Chu Feng berkehendak menciptakan lapisan formasi roh di permukaan laut, kemudian meletakkan gadis kecil di atasnya. Tidak, kakak, kamu masih muda. Bagaimana aku bisa memanggilmu paman? Kata gadis kecil itu dengan sangat polos saat dia mengedipkan matanya yang bersemangat. Baru saat itulah Chu Feng menemukan bahwa gadis kecil itu memiliki penampilan yang cukup cantik. Alisnya yang panjang, kulitnya sejernih giok, mulutnya kecil dan lembut seperti ceri, dan juga rambutnya yang panjang dan melengkung. Dia hanya semanis boneka. Tapi, pakaiannya agak terbuka. Dia hampir benar-benar telanjang, dan hanya memiliki pakaian dalam berwarna merah muda yang diikat di depan dadanya, menutupi area pribadi wanitanya. Dia bahkan tidak punya sepatu, dan bertelanjang kaki. Tapi melihat dengan hati-hati, Chu Feng menemukan pada pakaian dalam gadis itu, ada pola yang tercetak. Polanya sangat istimewa, kelihatannya seperti ikan, namun memiliki sayap. Bagaimanapun, itu sangat aneh. Oke, aku akan mendengarkanmu. Adik perempuan, bisakah kamu memberitahu kakak kamu apa sebutan orang tua kamu? Petik 2. Setelah memeriksanya dengan serius, Chu Feng mengetahui bahwa dia sangat menyukai gadis kecil itu. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sedikit lebih dalam dan ingin mengirimnya kembali ke orang tuanya. Lagi pula, saat ini, gadis kecil yang imut itu hilang, jadi orang tuanya pasti sangat khawatir. Orang tua. Kakak laki-laki, apa itu orang tua? Apakah itu bisa dimakan? Gadis kecil itu menyipitkan matanya, membentuk 2 bulan sabit melengkung. Dia tersenyum sangat manis, dan penampilannya yang benar-benar polos membuatnya seolah-olah semua yang dia katakan berasal dari hatinya. Adik perempuan, jangan bilang kamu tidak punya orang tua. Melihat penampilan gadis kecil itu membuat Chu Feng merasa bahwa dia sangat mungkin tidak tahu apa itu orang tua. Aku tidak punya orang tua. Kakak laki-laki, apakah kamu punya? Bisakah kamu memberikannya kepada aku untuk dimakan? Tanya gadis kecil itu dengan rasa ingin tahu. Tentang itu, orang tua tidak untuk makan. Orang tua adalah orang yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Adik perempuan, apakah kamu benar-benar tidak memiliki orang tua? Tanya Chu Feng. Bukan aku. Aku tidak tahu siapa yang melahirkan aku dan membesarkan aku, jawabnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan ringan mengerutkan kening, lalu bertanya, lalu, adik perempuan, siapa yang membawamu ke tempat ini? Tidak ada yang membawaku ke sini. Aku berenang di sini sendiri, katanya. Apa, kamu berenang di sini sendiri? Mendengar kata-kata itu tanpa sengaja membuat Chu Feng sedikit curiga. Dia pertama kali berpikir bahwa dia merasa dia berbohong. Lautan darah abadi terlalu luas. Apalagi gadis kecil itu, bahkan jika pembudidaya di bawah dunia mendalam ingin datang ke pusat laut, itu adalah sesuatu yang mustahil. Kakak, kamu tidak percaya padaku? Kamu tidak percaya bahwa aku sendiri berenang di sini? Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar, benar-benar melihat keraguannya. Suara mendesing. Kemudian, tepat ketika dia berbicara, dia berbalik dan tiba-tiba melompat. Tubuhnya yang mungil seperti naga ketika dia melompat ke laut dengan lekukan yang sangat sempurna. Pada awalnya, Chu Feng bahkan sedikit khawatir,
Tetapi setelah melihatnya melompat ke dalam air, tidak tenggelam, dan malah berenang di dalam laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang sangat cepat sehingga bahkan mengikat lidah Chu Feng di sebuah simpul. Bahkan mereka yang berada di ranah mendalam mungkin tidak dapat mencapai tingkat kecepatan seperti itu, namun gadis kecil yang biasa melakukannya. Selain itu, gadis kecil itu semakin cepat di dalam air, dan bahkan melampaui kecepatan beberapa kultivator surga-surga saat mereka menggunakan keterampilan bela diri tubuh. Itu sangat cepat. Merasakan ketidaknormalan gadis kecil itu, Chu Feng samar-samar melambaikan lengan bajunya, memancing gadis kecil itu dari laut dan membuatnya melayang di udara. Iya, aku bisa terbang, kakak, lihat, aku bisa terbang. Ketika gadis kecil itu berada di udara, dia masih mempertahankan bentuk renangnya yang santai, dan bermain dengan sangat gembira. Tetapi ketika Chu Feng menggunakan kekuatan roh untuk memeriksa tubuh gadis kecil itu, sesuatu yang membuatnya cukup terkejut adalah bahwa gadis itu jelas memiliki kemampuan menyimpang. Namun Chu Feng tidak dapat mendeteksi adanya kelainan. Dan justru karena itu, Chu Feng memutuskan bahwa asal-usul gadis kecil itu jelas tidak sederhana, karena semakin dia menyembunyikan kekuatannya, semakin berbicara tentang kekuatannya. Itu seperti petir ilahi Chu Feng. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka hanya akan menemukan beberapa keanehan dan tidak dapat mendeteksi petir ilahi dalam dantiannya. Nona kecil, siapa namamu? Tanya Chu Feng lagi. Aku dipanggil Little Fishy, kata gadis kecil itu dengan bangga saat dia menjulurkan dadanya. Sedikit mencurigakan, siapa yang memberimu nama itu? Tanya Chu Feng segera setelahnya. Dia ingin menemukan melon dengan pergi di sepanjang tanaman merambat, dan menemukan dari mana gadis kecil itu berasal. Siapa yang memberiku namaku? Aku lupa, kata gadis kecil itu dengan sangat jelas. Setelah itu, Chu Feng mengajukan banyak pertanyaan padanya, tetapi tidak bisa mendapatkan jawaban. Akhirnya, selain mengetahui gadis kecil itu bernama Little Fishy, dia tidak bisa menemukan apa-apa lagi. Saat dia tidak bisa berbuat apa-apa, Chu Feng mulai menggendong gadis kecil itu dan berkeliling kemana-mana bertanya. Tapi, dia menemukan jawaban yang mengejutkan. Benar-benar tidak ada orang yang merawat gadis kecil itu, dan tidak ada yang tahu siapa keluarganya. Gadis kecil itu sebenarnya tidak mengandalkan bantuan orang lain untuk hidup sampai sekarang. Dia mengandalkan dirinya sendiri, dialah yang menangkap ikan di laut untuk dimakan dan hidup sampai sekarang. Gadis kecil itu benar-benar makan ikan mentah dan minum air laut sampai sekarang. Pada kenyataannya, kekhasan gadis kecil itu telah menarik perhatian beberapa orang. Beberapa orang bahkan ingin diam-diam menculik gadis kecil itu dan membawanya kembali untuk berkembang. Tetapi karena kecepatannya di dalam air benar-benar terlalu cepat, sebenarnya tidak ada yang bisa mengejarnya. Jadi, sampai sekarang, tidak ada yang bisa secara pribadi mendekati gadis kecil itu. Dapat dikatakan bahwa Chu Feng adalah orang pertama yang berjalan begitu dekat dengannya. Ketika beberapa orang melihat Chu Feng menggendong gadis kecil itu, dan penampilan mereka yang mengobrol dan tersenyum, mereka benar-benar mengaguminya. Terutama wanita yang dilahirkan dengan luar biasa. Mereka bahkan bertengkar untuk menggendong gadis kecil itu. Lagi pula, dia sangat cantik, sangat imut, bahkan jika dia tidak bisa dikembangkan, masih akan sangat menyenangkan untuk membawanya kembali hanya untuk membesarkannya. Tapi itu sia-sia karena gadis itu cukup keras kepala. Selain Chu Feng, dia tidak membiarkan orang lain mendekat. Sungguh, jika gadis kecil itu belum muncul di lautan darah abadi selama lebih dari setengah tahun, kemungkinan banyak orang akan melihatnya sebagai monster mengerikan yang menangkap orang untuk dibudidayakan. Pada kenyataannya, bahkan sekarang masih ada beberapa orang yang merasa bahwa gadis kecil itu mungkin monster. Bab 613 Monster. Little Fishy, kenapa kamu suka makan ikan mentah? Biarkan aku memanggang mereka. Bau ikan yang dimasak jauh lebih enak. Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Little Fishy, yang duduk di sebelahnya, menangani ikan mentah dengan sangat teratur. Tidak enak,
Tapi setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, Little Fishy buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat ikan mentah yang sudah bersih di tangannya dan berkata, "Ini enak. Ah, nom." Setelah berbicara, dia membuka mulutnya, dan mulai makan sementara bunyi bibirnya beradu. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun menontonnya makan ikan mentah, dia tidak merasakan kekejaman atau rasa jijik. Sebaliknya, dia bahkan merasa bahwa dia sangat imut, dan itu bahkan membuat beberapa orang iri padanya karena dia benar-benar makan dengan cara yang begitu menggoda. Namun, pada saat itu, sebuah pertanyaan muncul di hatinya. Little Fishy suka makan makanan mentah, dan juga bisa bertahan hidup dengan meminum air laut. Mungkinkah dia benar-benar terkait dengan monster yang baru-baru ini menimbulkan kekacauan di lautan darah abadi? GGGGG. Tetapi tepat pada saat itu, dari daerah paling tengah di lautan darah abadi, terdengar suara yang sangat istimewa dan aneh. Suara itu sepertinya berderit dari tempat tidur kayu yang berayun ke sana kemari, tetapi juga tampak seperti deru rendah organisme tertentu. Bagaimanapun, pada mendengarkan pertama, seseorang tidak akan merasakan apa-apa, tetapi, jika mereka mendengarkan dengan seksama, rambut mereka akan berdiri tegak. Dan mereka akan merasa sangat tidak nyaman. Iya, monster besar datang lagi. Ini akan menangkap orang untuk makan lagi. Kakak, ayo kita lihat monster besar memakan orang. Mendengar suara itu, Little Fishy berteriak penuh semangat. Dia bahkan berhenti makan ikan mentah di tangannya. Little Fishy, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa suara ini dibuat oleh monster itu? Chu Feng terkejut mendengar kata-kata itu. Hah, raksasa, itu monster yang memakan orang? Setiap kali itu muncul, itu membuat suara itu, kemudian banyak orang kemudian terjebak olehnya. Petik 2. Little Fishy mengerjap dan berbicara dengan tawa. Baginya, sepertinya orang yang dimakan bukan hal yang menakutkan. Sebaliknya, itu seperti sesuatu yang sangat lucu. Little Fishy, tetap di sini dan tunggu aku. Jangan pergi, dan terutama, jangan pergi ke tempat monster itu berada. Paham, Chu Feng berkata dengan serius pada Little Fishy saat dia berdiri. Iya, Mem. Wajah awalnya senang bahwa Little Fishy telah segera digantikan oleh sedikit kepedihan setelah dia mendengar kata-kata Chu Feng. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menekuk kaki kecilnya dan duduk bersila di atas formasi roh yang dibuat Chu Feng. Kemudian setelah dengan marah memelototi Chu Feng, dia membuka mulutnya dan terus makan ikan mentah. Meskipun Little Fishy memiliki penampilan yang sangat pemberontak, tindakannya memberitahu Chu Feng bahwa dia memilih untuk mendengarkannya dan dengan patuh tetap tinggal. Bagus. Melihatnya begitu patuh, Chu Feng ringan tersenyum, lalu melompat dan dengan cepat bergegas menuju pusat lautan darah abadi. Alasan mengapa Chu Feng datang ke tempat itu bukan untuk menggunakan air laut lautan darah abadi untuk budidaya, karena bagi Chu Feng, sumber daya budidaya pada tingkat itu sama sekali tidak berguna. Alasan mengapa dia datang ke sana adalah untuk menemukan Qiu Sui Fuyan, dan dia datang ke sana untuk menangkap monster itu. Jadi, secara alami lebih mudah menemukannya di tempat monster itu muncul. Terbang dengan cepat, Chu Feng segera kembali ke pusat lautan darah abadi. Namun, sebelum dia bahkan melihat monster itu, Chu Feng tercengang oleh pemandangan di tempat itu. Di permukaan laut tempat dia bertarung melawan pria berwajah adil dan liar sebelumnya, sebuah badai yang menembus langit muncul. Ada juga pusaran air di daerah yang dilanda topan, dan daerah yang diliputi sangat besar. Tidak ada yang bisa melarikan diri di tempat-tempat yang dicakupnya. Chu Feng melihat, dengan matanya sendiri, orang yang tak terhitung jumlahnya dilanda badai dan akhirnya dibawa ke pusaran air super besar di laut. Bahkan dalam banyak tokoh yang tak henti-hentinya menangis dalam kesengsaraan, Chu Feng melihat 3 orang yang akrab. Mereka adalah pria berwajah adil dan pria besar liar yang bertukar pukulan dengan Chu Feng sebelumnya. Bahkan peringkat 3 Martial Lord ada di sana. Menghadapi badai yang mengerikan, orang tua Martial Lord peringkat 3 bahkan berusaha untuk melawannya.
Tapi itu sia-sia karena bahkan dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk bertarung melawannya. Seperti kerumunan, dia tersapu ke dalam badai dan pusaran air. Sangat kuat. Apakah ini monster yang telah menindas tempat ini? Keadaan apa yang sudah dicapai kekuatannya? Chu Feng berdiri di udara dan cukup ketakutan. Dia, yang tidak kenal takut, juga tidak berani mendekatinya. Kekuatan badai terlalu menakutkan, membuat Chu Feng merasa bahwa bukan hanya dia. Bahkan mereka yang berada di bawah peringkat 5 Martial Lords tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan badai. Selama mereka mendekati, mereka akan dengan mudah ditarik. Monster itu sudah muncul, jadi mengapa Qiu Sui Fuyan belum muncul? Secara logis, dia seharusnya tiba di sini sebelum aku. Tatapan Chu Feng tidak hanya terfokus pada badai. Terlebih lagi, itu difokuskan pada kelompok orang. Dia mencari Qiu Sui Fuyan. Booming. Tiba-tiba, sementara Chu Feng dengan hati-hati mengamati, badai, yang sudah menutupi segalanya dalam lingkar 10 juta meter satu, berkembang dengan cepat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyapu segalanya. Sial. Saat itu, Chu Feng sangat khawatir. Tanpa berpikir dia berbalik dan pergi, karena dia tidak ingin menjadi sumber daya budidaya monster yang mengerikan. Namun, kecepatan badai terlalu cepat. Begitu cepat sehingga jauh melampaui imajinasi Chu Feng, dan dalam hampir seketika Chu Feng menoleh, gelombang besar yang bisa menyentuh langit membanting. Pada saat itu, Chu Feng merasa pikirannya linglung sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran dan koma. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Chu Feng berangsur-angsur pulih kesadarannya, dan ketika dia membuka matanya yang berat dan garis pandangnya pulih. Bahkan dia tidak bisa membantu menghirup udara. Pada saat itu juga, dia sebenarnya berada di dasar lautan. Air laut di tempat itu sudah ditarik keluar. Itu adalah tempat terbuka yang diselimuti oleh air laut. Di tempat terbuka itu, ada beberapa ribu orang. Mereka semua adalah pembudidaya, orang-orang dengan kekuatan terlemah masih di alam surga, dan bahkan ada 3 tuan bela diri. Tentu saja, ketiganya adalah 3 dari kepulauan eksekusi immortal. Tangan dan kaki semua orang diikat oleh rumput air khusus. Sebagian besar tidak sadar, dan dari sedikit orang yang terjaga, semuanya memiliki wajah yang panik dan ketakutan. Beberapa mulai berteriak meminta bantuan, dan beberapa bahkan terisak karena teror. Mereka terisak-isak karena ngeri karena di bawah kaki mereka, itu bukan sekadar batu atau tanah yang pecah. Itu tulang. Tulang pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat komposisi kecerahan tulang, mereka bisa mengatakan bahwa ketika orang-orang itu hidup, budidaya mereka tidak lemah. Serta fakta bahwa mereka baru saja mati. Dan setelah Chu Feng memeriksa mereka dengan kekuatan rohnya, ia juga menemukan bahwa energi sumber di tulang sudah hilang, semuanya diserap dan disempurnakan oleh seseorang. Sial, bahkan kekuatanku hilang. Pada saat itu, Chu Feng ingin menyingkirkan rumput air yang mengikat dirinya sendiri, tetapi menemukan bahwa ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Melihat sekelilingnya, Chu Feng tahu bahwa itu bukan hanya dia. Semua orang di sana kemungkinan juga memiliki kekuatan mereka disita. Setelah melihat dengan hati-hati, Chu Feng menyadari sesuatu. Itu bukan karena mereka kehilangan kultivasi mereka, itu adalah daerah itu istimewa. Wilayah yang diselimuti oleh air laut sebenarnya adalah formasi, dan formasi itulah yang mengambil budidaya mereka. Pada saat itu, Chu Feng secara tersembunyi mengutuk. Jika mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari rerumputan air, bukankah itu berarti mereka seperti ikan di talenan? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan monster mengirisnya? Namun, ketika dia khawatir, suara membatu datang dari kejauhan, dan itu semakin dekat dan dekat. Bab 614 menggabungkan kekuatan dan melarikan diri. Ketika suara aneh itu muncul lagi, jeritan ketakutan dari kerumunan langsung menjadi berkali-kali lebih keras. Jeritan pekikan dan tangisan membangunkan mereka yang tidak sadar. Pada saat itu, di tempat itu, suasana yang menakutkan,
aneh, dan mengerikan benar-benar menempati tempat itu. Tapi sama seperti semua orang berjuang dengan semua yang mereka miliki, atau saat mereka berteriak, Chu Feng dengan erat mengunci pandangannya ke arah suara aneh datang. Akhirnya, di sudut hitam pekat, sesosok muncul ke garis pandangnya. Itu adalah keberadaan dengan ketinggian 2 meter serta rumput air di seluruh tubuhnya. Seseorang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat sepasang mata berwarna merah darah, dan meskipun dalam hal penampilan luar, monster yang membuat semua orang tanpa henti ketakutan bahkan tidak sama menakutkannya dengan beberapa best monster atau first, aura yang dipancarkannya melumpuhkan mereka semua. Pangkat 5 Martial Lord. Monster yang sangat kuat itu adalah peringkat 5 Martial Lord. Perlahan-lahan berjalan, seolah cukup menikmati jeritan dan teror semua orang. Itu hanya berhenti setelah sampai pada seorang pria paruh baya, melemparkan tatapan dingin mematikan padanya. Dan ketika itu mengarahkan pandangannya ke arah pria itu, lingkungannya segera memancarkan aura cahaya redup. Segera setelah itu, dia secara bertahap melayang, dan melayang ke monster. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku memiliki orang tua, seorang istri, dan seorang putra yang perlu aku perhatikan. Seluruh keluarga aku bergantung pada aku. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Tolong, berilah kebaikan dan kasihanilah. Pria itu ketakutan ketika dia memohon tanpa henti. Tapi monster itu tidak hanya mengabaikannya, itu bahkan membuat lolongan yang menusuk telinga. Kemudian, daya serap yang terlihat oleh mata telanjang melayang di udara, mengelilingi pria itu. Setelah dililit oleh daya serap, pria itu langsung membuat jeritan seperti hantu yang juga mirip dengan babi yang disembelih. Bersamaan dengan itu, wajah semua orang berubah ketakutan ketika mereka melihat pemandangan itu. Bahkan Chu Feng tidak bisa sedikit mengernyit, tetesan keringat dingin muncul di dahinya. Mereka bertindak seperti itu karena kekuatan itu menyerap segalanya bagi pria itu. Dari luar ke dalam, pertama-tama kulitnya dilucuti, lalu diambil otot-ototnya, kemudian disempurnakan meridiannya, dan hanya setelah satu set tulang yang tersisa untuk pria itu. Daya serap akhirnya menghilang. Tapi, pria itu sudah benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Bahkan sumber energi pun tidak tertinggal. Meskipun proses pemurniannya sangat cepat, pria itu, tanpa diragukan lagi, menanggung penderitaan yang tak terlukiskan. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan, begitu menyedihkan sehingga bahkan para pembudidaya yang mengalami banyak pertempuran berdarah pucat karena teror. Beberapa orang bahkan pingsan karena pemandangan yang mengerikan. Namun, itu hanyalah awal. Sama seperti tulang pria dilemparkan ke tanah, seorang wanita di sebelah pria itu diangkat oleh monster dan itu juga mulai memperbaiki dirinya. Pada akhirnya, seperti pria sebelumnya, dia diserap dan disempurnakan dalam sekejap, hanya menyisakan satu set tulang. Segera setelah itu, orang lain dibawa pergi oleh monster itu dan dimurnikan. Dalam waktu yang sangat singkat, sudah ada puluhan orang yang diserap dan dimurnikan, mati secara menyedihkan di tangannya. Kami selesai, sudah selesai. Kita mati, kita semua mati. Kita semua akan dimurnikan hidup-hidup karenanya. Petik 2. Pada saat itu, pikiran banyak orang hampir hancur. Mereka akhirnya mengetahui metode kejam monster itu pertama berkulit, kemudian daging mereka dicukur habis, lalu akhirnya, sumber energi mereka dikonsumsi. Itu hanyalah salah satu siksaan paling kejam yang mungkin, seolah-olah itu memiliki permusuhan besar terhadap manusia. Itu dengan sengaja membuat orang yang disempurnakan menderita rasa sakit yang tak tertandingi saat disempurnakan. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya memperhalus aku. Aku tidak bisa mati begitu saja. Bahkan aku mati, aku tidak ingin itu memperbaiki aku. Petik 2. Pikiran beberapa orang bahkan jatuh ke titik bahwa mereka kehilangan semua niat untuk bertarung dan memilih untuk bunuh diri. Tapi itu sia-sia karena mereka sudah kehilangan kekuatan, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bunuh diri.
Mereka hanya bisa menunggu pembantaian mereka dari monster. Oi, bocah itu di sana. Jika kamu tidak ingin mati, datang ke sini diam-diam. Aku punya cara untuk menyelamatkan hidup kamu. Petik 2. Tetapi pada saat itu, sebuah pesan mental tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Melihat ke atas, itu adalah orang tua Nusantara eksekusi immortal dengan kekuatan martial lord peringkat 3. Selain itu, bukan hanya dia. Tanpa sadar, pria besar liar dan pria berwajah adil itu juga dekat dengan pria tua itu. Melihat dia bisa mengiriminya pesan mental, Chu Feng juga tahu bahwa meskipun kekuatan mereka dirampas, kemampuan untuk mengirim pesan mental masih ada. Jadi, Chu Feng dengan cepat menjawab, metode apa yang kamu miliki? Tidak ada salahnya mengatakannya terlebih dahulu. Petik 2. Nak, kamu harus menjadi spiritualis dunia, kan? Jawab saja ya, atau tidak. Jika ya, maka aku bisa menyelamatkan kamu, tanya lelaki tua itu dengan lugas. Ya, Chu Feng mengangguk. Kalau begitu pergilah ke sini. Semakin lambat, kita akan mati, kata pria tua itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke arah seorang pria tua berambut hitam di dekatnya. Umurnya seharusnya sudah melewati 100, dan dia memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari alam surga. Selain itu, dia mengenakan jubah biru roh dunia. Dengan sekilas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa peringkat 3 martial lord dari Kepulauan Eksekusi Abadi mengirim pesan mental kepada spiritualis dunia jubah biru. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang dia mainkan, dia kemungkinan memiliki metode tertentu untuk menyelamatkannya, dan hanya spiritualis dunia yang dapat membantunya. Selain itu, keadaan saat ini berbahaya. Chu Feng tidak berpikir terlalu banyak, dan diam-diam menggeser tubuhnya, perlahan-lahan mendekati 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Secara bersamaan, ada beberapa orang lagi yang mendekat secara tersembunyi. Tanpa berpikir, Chu Feng tahu mereka semua adalah spiritualis dunia, dan memiliki kekuatan roh yang sangat kuat. Perhatikan baik-baik, di sini aku memiliki harta. Itu bisa menghancurkan formasi ini, tetapi itu membutuhkan penyaluran kekuatan roh yang kuat. Saat ini, kami sedang tertekan waktu. Meskipun monster itu melumpuhkan semua orang satu persatu, menilai dengan kekuatannya, bahkan jika itu memperbaiki mereka satu persatu, itu tidak akan masalah membersihkan kita dalam waktu 2 jam. Jadi, kita harus cepat. Jangan terlalu memikirkan hal ini, gunakan kekuatan rohmu dan masukkan ke dalam hartaku. Jika kita tidak melakukan yang terbaik saat ini, kita semua akan mati. Petik 2. Sebagai pangkat 3 martial lord berbicara, dia mengeluarkan sedikit penusuk. Penusuk kecil itu tampak biasa, tetapi penuh simbol. Chu Feng bisa mengatakan bahwa itu memang harta, tetapi kekuatannya hanya bisa digunakan setelah akumulasi kekuatan. Saat ini, tidak ada yang punya kekuatan, jadi sepertinya kekuatan roh adalah satu-satunya yang bisa digunakan. Itu sebabnya pria tua itu hanya memanggil mereka di sana. Berbicara jujur, Chu Feng tidak mempercayai 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Tetapi melihat bahwa mereka yang dipanggil ke tempat itu sudah mulai menyalurkan kekuatan roh mereka ke penusuk, itu tidak terlalu baik bagi Chu Feng untuk hanya tidak melakukan apapun di samping. Bagaimanapun, terlepas dari itu benar atau salah, itu bisa benar-benar dikatakan sebagai satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan mereka pada saat itu. Bab 615 orang yang dikenal. Di tempat yang dalam seperti itu hanya seperti api penyucian di dunia manusia. Bagi orang normal, secara pribadi melihat pembudidaya kejam yang disempurnakan oleh monster itu satu demi satu benar-benar merupakan jenis penyiksaan dengan sendirinya. Dalam situasi seperti itu, mungkin kematian adalah pembebasan sehingga mereka tidak harus melihat pemurnian yang begitu kejam dan harus mendengar pekikan yang menyakitkan. Oleh karena itu, bagi mereka, berlalunya waktu benar-benar terlalu lambat. Tetapi, untuk orang-orang seperti Chu Feng yang masih memiliki sedikit harapan bahwa melarikan diri adalah mungkin. Mereka merasa seperti waktu berlalu terlalu cepat karena hanya 1 jam telah berlalu, namun kebanyakan orang sudah disempurnakan oleh monster dari ribuan orang.
Titik. Meskipun mereka sudah pindah lokasi secara sembunyi-sembunyi ke daerah paling aman, jika itu terus berlanjut, mereka akan segera menangkap mata monster itu, dan pada saat itu, mereka tidak akan menghindari nasib disempurnakan. Ah! Tangisan kesakitan naik dan turun, terus berlanjut tanpa akhir. Tapi, saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak lagi punya waktu untuk memikirkan kehidupan orang lain karena setelah berakhirnya jeritan lain, setelah satu set tulang dilemparkan ke tanah, monster itu akhirnya mengunci pandangannya ke posisi mereka. Sial, ia telah menemukan kita. Cepat gunakan harta kamu atau kita akan mati. Petik 2. Pada saat itu, mereka panik. Mereka secara tidak sadar merangkak kembali, sangat takut mereka akan menjadi target pemurnian monster berikutnya. Bajingan, tutup mulut. Tapi tepat pada saat itu, kaki yang kuat dengan ganas menendang pantat orang yang berteriak, melemparkannya ke depan kerumunan. Orang yang menendang adalah seseorang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, orang tua peringkat 3 Martial Lord. Kamu. Melihat dirinya dikhianati, orang yang ditendang menggertakkan giginya karena marah. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, monster itu membuatnya melayang di udara dan memulai pemurnian yang tidak manusiawi. Tapi itu hanya awal. Setelah dia diusir, 3 dari Kepulauan Eksekusi Immortal sebenarnya, dengan tubuh dewa bela diri superior mereka, mulai dengan paksa menendang para spiritis dunia, satu demi satu, yang menyalurkan kekuatan roh untuk mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Mereka membantu kamu sekarang, namun kamu memperlakukan mereka seperti ini? Apakah kamu bahkan manusia? Chu Feng tidak bisa menahan perilaku seperti itu dan menegur. Brat, dengarkan. Pada saat seperti ini, adalah suatu keharusan untuk melakukan beberapa pengorbanan yang diperlukan. Dari orang-orang di sini, selain aku, hanya kekuatan rohmu yang terkuat. Jadi, itulah sebabnya aku menahan kamu. Kamu sebaiknya patuh terus menyalurkan kekuatan roh kamu atau orang lain yang akan diusir adalah kamu, kata orang tua dari Kepulauan Eksekusi Immortal dengan sengit. Kekuatan roh. 2 sampah di sebelah kamu tidak memiliki kekuatan roh. Mengapa kamu tidak menendang mereka dan membuat mereka berkorban? Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah pria besar liar dan pria berwajah adil. Meskipun kultivasi mereka tidak buruk, mereka memang bukan spiritualis dunia dan tidak memiliki kekuatan roh. Diam. Jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginan itu sekarang. Orang tua itu marah. Dia menunjuk Chu Feng dan dengan keras melolong. Persetan dengan itu. Kamu ingin aku menjadi batu loncatan kamu? Kamu bisa lebih sedikit bermimpi. Jika kamu tidak ingin kami hidup, lebih baik kamu tidak memikirkan hidup juga. Jika kamu ingin kami mati, kita semua mati bersama. Chu Feng juga marah. Dia tiba-tiba berdiri dan melolong ke arah lelaki tua itu dengan marah ketika dia menunjuk padanya. Betul, kami tidak akan menjadi batu loncatan kamu. Jika kamu ingin kami mati, kita semua mati bersama. Petik 2. Kepulauan Eksekusi Sialan Abadi, benar dan baik hati di permukaan. Tetapi ternyata mereka sebenarnya tercela ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Petik 2. Pada saat yang sama, semua orang melihat rencana mereka dan mulai dengan keras menegur. Mereka ingin membiarkan monster itu mendengar bahwa 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal sedang merencanakan. Sialan, kalian semua benar-benar ingin mati. Melihat kejadian yang sedang berlangsung, pria besar liar dan pria berwajah adil dari Kepulauan Eksekusi Immortal juga sangat marah. Mereka benar-benar, dengan kekuatan fisik mereka, menyewa rerumputan air yang mengikat tangan dan kaki mereka, kemudian dengan beberapa langkah besar, pergi ke Chu Feng dan yang lainnya. Meraih mereka, dan melemparkan mereka di sebelah monster. Lord Monster, ketiga binatang dari Kepulauan Eksekusi Abadi sedang merencanakan secara tersembunyi, bertujuan untuk melukaimu. Hentikan dengan cepat. Petik 2. Tiba di sebelah monster, melihat bahwa akhir mereka sudah dekat. Mereka yang membantu ketiganya dari Nusantara Eksekusi Immortal mengumpulkan kekuatan spirit mulai melaporkan tindakan mereka kepada monster. Namun,
Itu sia-sia karena monster itu tampaknya tidak mampu memahami ucapan manusia. Ini benar-benar mengabaikan kata-kata mereka dan mulai memperbaiki orang-orang itu terlebih dahulu. Sialan. Saat itu, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya. Meskipun dia bisa berdiri, dia tidak memiliki kekuatan fisik tuan bela diri, jadi dia tidak dapat dengan paksa merobek rumput air. Jadi, pada saat itu, dia sudah menjadi makanan monster. Terutama ketika dia membalikkan pandangannya dan melihat ekspresi Schadenfreude mereka, itu membuatnya sangat tidak senang. Tapi, siapa yang menyuruh monster itu untuk tidak mengerti ucapan manusia? Dalam situasi itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa juga. Nasibnya diserahkan ke surga. Akhirnya, jeritan menyakitkan lainnya, orang lain beradab. Dalam ruang yang luas di dasar lautan, hanya monster, Chu Feng, dan 3 lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang tersisa. Datanglah padaku hal yang bodoh. Biarkan aku melihat apakah kamu dapat mengambil tulang dan daging aku. Petik 2. Merasakan tubuhnya melayang dan tanpa sadar mendekati monster itu, Chu Feng tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Sebaliknya, dia dengan marah melolong ke monster itu. Namun, ketika monster itu melihat wajah Chu Feng, mata merah darahnya sebenarnya berkedip ringan. Saat itu, Chu Feng bisa merasakan tubuhnya bergetar sedikit sekali. Terlihat lebih hati-hati, Chu Feng bahkan menemukan ketakutan melonjak dalam mata merah darah monster itu. Selain itu, ia juga merasakan perasaan akrab yang hampir tidak berwujud dari mata monster itu. Siapa kamu? Situasi itu membuat pikiran muncul dalam pikiran Chu Feng. Monster menakutkan di depan matanya adalah sangat mungkin seseorang yang dia kenal. Bam! Tapi apa yang Chu Feng tidak harapkan adalah bahwa meskipun tidak menjawab pertanyaannya, monster itu melemparkan Chu Feng, yang sudah melayang, ke tanah. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju 3 orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa itu berjalan ke arah kita? Mengapa itu tidak memperbaiki bocah itu? Petik 2. Melihat adegan itu, lelaki besar liar dan lelaki berwajah adil itu tercengang dari ketakutan karena mereka tidak bisa mengerti mengapa monster itu tidak membunuh Chu Feng, dan sebaliknya. Mengunci matanya pada mereka. Kembali. Tepat pada saat itu, orang tua Martial Lord peringkat 3 berteriak eksplosif, lalu dia berjalan di depan pria besar liar dan pria berwajah adil. Bersamaan, dia membuka telapak tangannya, penusuk yang muncul. Namun, pada saat itu juga, simbol-simbol pada penusuk menyala dan berputar-putar. Itu memiliki atmosfer yang luar biasa, dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Dia sebenarnya tidak pernah berencana untuk menggunakan harta itu dan melarikan diri dari tempat itu. Dia ingin menggunakan harta itu untuk menjalani pertempuran terakhir melawan monster itu.